Inilah kisah Raja Yongzhou yang terlahir dari ibu seorang budak rendahan. Raja Yongzhou terlahir pada tahun 1694 dengan nama Yi Gem, merupakan putra kedua dari Raja Sukjong dan Selir Choi Suk Bin yang berasal dari seorang gadis rakyat jelata. Yongzhou merupakan salah satu raja terbesar dari masa kepemimpinan dinasti Joseon. Sang raja diyakini memiliki wajah yang tampan oleh para sejarawan. Di masa muda, dia dikenal sebagai anak jenius yang menguasai ajaran Konfusianisme jauh lebih baik daripada para cendekiawan di negaranya. Meskipun memiliki kecerdasan di atas rata-rata, Yongzhou tidak mendapatkan simpati dari para bangsawan masa itu. Statusnya yang hanya seorang anak selir yang berasal dari budak rendahan membuatnya banyak direndahkan dan dianggap tidak pantas menjadi pewaris kerajaan. Sang ibu yaitu Selir Choi Suk Bin dahulunya merupakan budak pelayan yang biasa mencucikan baju para penghuni istana. Suatu hari dia pun mendapatkan kasih sayang Raja Sukjong karena kesetiaannya pada Ratu In Hyeon yang pernah digulingkan. Karena tulus dan cinta Raja Sukjong padanya, akhirnya dia pun diangkat sebagai selir tingkat pertama bergelar Selir Choi Suk Bin. Raja Sukjong sangat bangga akan putranya dengan Selir Choi dan memanjakannya dengan kemewahan. Namun karena Yongzhou dilahirkan dari seorang selir yang berkelas rendah, semua pejabat yang terlahir sebagai kelas bangsawan dan memiliki istri bangsawan mempertahankan pandangan mereka untuk selalu merendahkan Yongzhou dan ibundanya. Dan dengan cepat mengkritisi Raja Sukjong tentang berhemat dan rendah hati, namun Raja tidak peduli dan mengabaikannya. Pada tahun 1704, Raja berpesta pora merayakan pesta pernikahan Yongzhou besar-besaran dan mewah. Tetapi sekali lagi beberapa menteri mengeluh akan sikap pilih kasih Raja yang berlebihan kepada pangeran. Kemudian pada tahun yang sama, Raja memberikan rumah musim dingin, Istana Ihyeon, di mana Sukjong menghabiskan masa mudanya di sana, sebagai hadiah untuk Selir Choi Suk Bin. Konon bangunan tersebut merupakan sebuah bangunan yang besar dan luas yang terletak di Seoul. Meskipun Yongzhou di masa dewasanya sangat peka akan asal-usul ibundanya, tetapi ia sangat menyayanginya. Hormatnya kepada ibundanya tak terbatas dan ia menulis banyak puisi. Pada tahun 1720 Raja Sukjong pun meninggal dan tahta beralih ke putra mahkota Yun yang bergelar Raja Gyeongjong. Raja Gyeongjong sendiri merupakan kakak tiri dari Yongzhou yang berbeda ibu. Setelah naik menjadi raja, Gyeongjong memiliki nasib yang sangat menyedihkan karena memiliki penyakit infertilitas yang membuatnya tidak dapat memiliki keturunan atau mandul. Akhirnya Raja Gyeongjong pun menaikkan status Yongzhou menjadi putra mahkota yang menimbulkan kontroversi besar antara fraksi-fraksi politik. Namun demikian, 4 tahun kemudian, saat kematian Gyeongjong, Yongzhou pun naik tahta. Menurut isu yang beredar, banyak yang mengatakan bahwa Raja Yongzhou sengaja membiarkan kakandanya Raja Gyeongjong sekarat dalam kamarnya hingga meninggal dan melarang dokter dan perawat untuk masuk ke dalam kamar Raja Gyeongjong.
Pemerintahan Yongjo ini berlangsung 52 tahun yang tercatat sebagai pemerintahan terlama dalam dinasti Korea dan ditandai dengan upaya yang gigih untuk mereformasi sistem perpajakan Joseon. Memerintah dengan etika Konfusian, meminimalkan dan mendamaikan pertempuran antar faksi di bawahnya. Raja Yongjo disebut-sebut welas asih dan sangat memperhatikan kesejahteraan rakyat. Dalam masa pemerintahannya, Raja Yongjo memiliki seorang putra bernama Pangeran Hyojang yang digadang-gadang akan menjadi penerusnya. Namun pada usia 9 tahun Pangeran Hyojang pun meninggal dan selama bertahun-tahun Raja Yongjo tidak kunjung mendapatkan penerus tahta. Sampai 7 tahun kemudian lahirlah Pangeran Sado pada tanggal 13 Februari tahun 1735. Kelahirannya merupakan kegembiraan bagi dinasti Joseon dikarenakan kematian kakandanya Pangeran Hyojang pada tahun 1728 yang menyebabkan krisis penerus tahta. Sehingga saat baru lahir pangeran langsung diangkat sebagai putra mahkota. Raja Yongjo sangat menginginkan penerusnya menjadi seperti secerdas dirinya hingga kerap memaksakan kehendaknya untuk membuat Sado selalu belajar keras setiap harinya. Tetapi Sado ternyata tidak mampu memenuhi harapan Raja Yongjo. Hal tersebut membuat Pangeran Sado depresi dan akhirnya kehilangan kewarasannya. Sejarah menunjukkan Pangeran Sado menderita penyakit mental, membunuh para kasim di istana dan menjadi pemerkosa dayang-dayang secara berantai. Dan sering mengunjungi Gibang dan bersenang-senang dengan para pelacur. Ini adalah satu-satunya noda dalam kepemimpinan Raja Yongjo yang tercatat dalam sejarah. Akibat kejadian itu, dengan aturan istana Raja Yongjo tidak bisa membunuh anaknya dengan tangannya sendiri. Akibatnya, Yongjo, dengan persetujuan dari Ibunda Sado, Selir Yi, mengumumkan dekret kerajaan yang memerintahkan Sado untuk masuk ke dalam sebuah kotak penyimpanan beras yang terbuat dari kayu kokoh yang kemudian dikunci pada hari terpanas di bulan Juli pada tahun 1762. Setelah 8 hari terkurung, Pangeran Sado pun tewas. Terlepas dari kontroversi, pemerintahan Yongjo telah mendapatkan reputasi positif dalam sejarah Korea karena upaya tulusnya untuk memerintah dengan kebajikan Konfusius. 14 tahun kemudian Raja Yongjo meninggal. Anak dari Pangeran Sado, Jeongjo, naik tahta dan menjadi raja selanjutnya. Yongjo dimakamkan di makam kerajaan di Donggureng. Ia dimakamkan bersama istri keduanya di makam kerajaan Woneung di kota Guri. Kisah tentang Raja Yongjo banyak diadaptasi ke dalam drama sejarah Korea, antara lain drama Dongyi Jewel in the Crown 2010, drama Haichi 2019, drama Yisan 2007, drama The Royal Gambler 2016. dan film The Throne 2015.